Namaku Thomas. Untuk menggapai cita-citaku menjadi seorang dokter memang tidaklah mudah. Banyak jalan yang harus aku lewati. Dan malam ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika menjadi koas di salah satu rumah sakit. Dan ketika itu aku bertugas jaga di UGD, unit gawat darurat. Aku sering mendengar cerita-cerita dari senior di kampus bahwa ketika koas pasti sering mengalami kejadian-kejadian seram. Aku memang bukan orang yang pemberani. Ya, standar lah. Tapi aku suka mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Di tempatku bertugas, sempat kutanya pada suster yang mendampingiku, apakah ada cerita seram di rumah sakit itu? Jawabannya, tidak ada. Dan mereka bilang sudah biasa. Jawaban klise agar aku tidak takut. Tapi justru aku makin penasaran. Ketika itu kebetulan UGD tidak terlalu ramai. Beberapa pasien ada yang sudah pulang dan beberapa ada yang sudah dibawa ke kamar. Di dalam UGD ini ada beberapa ranjang yang disekat-sekat dengan tirai. Seorang suster berkata padaku untuk mematikan lampu di ruang yang paling pojok, karena katanya sudah tidak ada pasien dan sudah malam juga. Ketika aku lihat jam, saat itu sudah menunjukkan hampir 1:30 pagi. Aku pun berjalan ke pojok ruangan yang berisi kurang lebih 10 ranjang dengan gorden yang setengah tertutup. Setelah aku matikan lampu, ruangan ini jadi agak gelap. Aku berjalan kembali ke lobi depan UGD. Ketika di tengah ruangan itu, tiba-tiba, "Dok." Ada yang memanggilku. Apa masih ada pasien ya? Aku pun membuka beberapa gorden yang menutup setengah itu. Ketika aku lihat lagi semuanya, semuanya kosong. Ya, di ruangan itu tidak ada pasien satupun. Lalu yang memanggilku siapa? Buru-buru aku meninggalkan ruangan itu dan langsung kembali ke lobi UGD. Di sana salah satu suster melihatku dan bertanya kenapa wajahku pucat dan terlihat ketakutan. Aku pun bilang mendengar ada yang memanggil, tapi tidak ada siapa-siapa.
Mereka pun tersenyum, seolah itu adalah hal yang sudah biasa dan tidak membahasnya lagi. Singkat cerita, malam semakin larut. Tidak ada pasien malam itu. Beberapa suster sudah beristirahat di ruangannya. Aku pun mencoba untuk terpejam, namun tidak bisa. Meskipun mataku sudah mulai lelah, namun aku tidak bisa terpejam. Malah sekarang aku ingin buang air kecil. Kini kulihat sudah jam 2 lebih. Aku pun memberanikan diri ke kamar mandi sendirian. Ketika aku berjalan, suara langkah kakiku terdengar menggema. Sepi sekali. Beberapa lorong malah sudah gelap. Posisi kamar mandinya cukup jauh dari ruangan UGD. Aku melewati satu lorong yang sangat gelap karena lampunya dimatikan. Belum sempat sampai ke kamar mandi, dari arah berlawanan, kulihat ada seseorang yang berjalan. Karena gelap, aku hanya melihat siluetnya saja. Perawakannya tidak terlalu tinggi. Dia berjalan perlahan. Langkah kakinya pun terdengar olehku. Biasanya yang berjalan malam begini dokter atau suster yang jaga. Jarak kami semakin dekat. Kami pun berpapasan. Aku menoleh ke arahnya. Dia seorang bapak-bapak. Kulitnya sawo matang, rambutnya rapi, seperti orang bonafit. Dia memakai baju pasien. Dia berjalan sambil mengelus-ngelus perutnya. Namun dia tidak melihat ke arahku. Tatapannya lurus ke depan sambil berjalan perlahan. Ketika aku sadar itu pasien, lantas aku langsung bertanya pada bapak itu. "Pak, Bapak mau kemana?" Bapak itu berbalik melihat ke arahku. Kini dia berdiri berhadapan denganku. Fokusku langsung melihat ke arah perutnya yang sangat buncit dan besar. Untuk ukuran tubuhnya, kurasa itu tidak normal. Bapak itu terus mengelus-ngelus perutnya dengan kedua tangannya. Terdengar suara lirih dari bapak itu yang berkata, "Panas, panas, sakit, sakit." Panik, aku langsung mengambil tindakan. "Mari Pak, saya antar ke UGD aja ya, biar Bapak diperiksa." Aku lalu membopongnya. Lorong itu lumayan gelap,
Jadi aku merangkulnya. Semakin berjalan, langkahnya semakin melambat. Suara lirik kesakitan dari bapak itu terdengar tipis di telingaku. Sampailah aku di lorong yang gelap. Lampunya padam. Aku pun merangkulnya dan berjalan berhati-hati. Hati-hati Pak, yuk. Aku terus membopong bapak itu berjalan sampai aku merasa ada yang janggal. Tubuh bapak ini terasa berbeda, seakan lebih kecil. Karena gelap, aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai di ujung lorong, barulah ada sedikit cahaya dan mulai terlihat. Dan ketika aku lihat lagi, astaga! Oh, yang kurangkul itu bukan bapak-bapak yang tadi kulihat. Kenapa berubah menjadi sosok perempuan tua dengan wajah yang sangat putih, dengan keriput di mukanya, matanya sangat kecil berwarna hitam, dan dia menyeringai menertawaiku. Rambutnya hitam serabutan, panjang menjuntai sampai ke lantai. Sontak aku langsung melepaskan rangkulanku dan segera berlari menjauh. Kulihat lagi ke belakang. Sosok nenek itu masih berdiri di lorong itu, terus menatapku sambil melenggak-lenggokkan kepalanya. Aku pun langsung berlari secepat mungkin kembali ke ruang UGD. Sampai di ruang UGD, suasana ruang UGD kini sudah ramai. Aku lalu ditegur oleh salah satu suster yang katanya mencari-cariku sejak tadi. Kulihat di salah satu bilik di UGD ini ada seorang pasien yang baru datang, yang ditemani beberapa keluarganya yang cukup banyak. Bergegas aku pun mendekati pasien itu dan ingin membantu. Dan alangkah kagetnya ketika kulihat pasien itu ternyata seorang bapak-bapak yang wajahnya persis seperti yang berpapasan denganku di lorong. Perutnya juga buncit. Yang ku dengar katanya bapak itu sudah tidak sadarkan diri sejak di rumah. Segera mungkin dokter dan lainnya mengambil tindakan. Namun sayangnya ternyata nyawa beliau tidak terselamatkan. Beliau sudah meninggal sejak berada di rumah. Aku mendengar cerita-cerita dari keluarga yang ada di sana. Katanya bapak itu adalah seorang pengusaha dan sudah sebulan terakhir itu bertingkah aneh, mengeluh perutnya sakit, hingga akhirnya semakin lama semakin membesar. Sempat diperiksa ke dokter ahli sampai melakukan ronsen, tidak terdeteksi ada penyakit. Mereka pun percaya bahwa ada yang berbuat jahat pada bapak itu. Bapak itu katanya disantet. Bulu kuduku berdiri seketika mendengarnya. Apa mungkin sosok nenek tua yang kulihat itu adalah sosok yang menempel di bapak itu dan menyebabkan dia meninggal? Entahlah.
Namun masih kuingat jelas wajah perempuan tua itu, hingga membuatku susah tidur beberapa hari. Hari demi hari pun berlalu. Kemudian aku mendengar kabar, katanya atas persetujuan keluarganya, mereka meminta perut bapak itu diotopsi. Entah ada keyakinan apa di sana. Namun ketika dilihat, di dalam perutnya terdapat silet, binatang-binatang seperti kelabang, kecoa, bahkan benda tajam. Aku bergidik ngeri. Di zaman sekarang, ternyata hal-hal seperti itu masih ada. Santet dan ilmu hitam ternyata masih ada di zaman yang sudah modern ini. Aku percaya karena aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Semoga kita menjadi orang yang selamat dan terhindar dari gangguan-gangguan seperti itu.